Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu yang sudah kalian pelajari mengenai proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk hari ini kita akan mempelajari Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Sebelumnya saya sampaikan, karena ini sangat penting ya, jadi untuk anak-anakku yang masih merasa belum mengumpulkan penugasan, mohon segera mengumpulkan, karena setelah dicek di Google Classroom ternyata masih banyak di antara kalian yang belum mengumpulkan penugasan. Jadi nanti untuk anak-anakku yang masih belum mengumpulkan penugasan, silahkan segera dikumpulkan, karena nanti penugasan yang pengumpulannya sudah melebihi batas waktu, maka tidak akan kami terima. Begitu ya, ini sudah disepakati sejak penentuan kontrak belajar kemarin. Baik, kita lanjut ke materi. Jadi Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia, itu yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 yang kemarin sudah kita pelajari bagaimana proses perumusannya, kemudian yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu 1 hari setelah kemerdekaan. Kemudian karena berbagai hal, akhirnya negara Indonesia juga menerapkan adanya Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Konstitusi RIS ini tidak berlangsung lama, tidak sampai 1 tahun. Kemudian ganti lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kemudian dalam pelaksanaannya akhirnya dikeluarkan Dekret Presiden yang akhirnya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam perkembangannya negara Indonesia itu menerapkan beberapa undang-undang dasar. Dari keempat undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia ini nanti akan kita pelajari satu persatu. Baik, untuk yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana ini kemarin sudah kita pelajari bahwa Undang-Undang Dasar ini yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dari hasil sidang pertama PPKI itu, salah satu hasil keputusannya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Nih ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus. Jadi 17 Agustus 45 itu negara Indonesia merdeka. Kemudian satu hari setelah kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu juga ditetapkan, yang mana di dalam Undang-Undang Dasar ini juga terdapat rumusan Pancasila. Makanya ketika kalian mempelajari Pancasila, kok ada hasil sidang PPKI lagi? Nah, karena memang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu termuat rumusan dasar negara Pancasila. Gitu ya. Ini hasil sidangnya sudah kita pelajari minggu lalu, maka kita hanya mengingat lagi hari ini. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu berlaku mulai ditetapkan, yaitu 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Nanti sebelum kita lanjut, silahkan sekalian dicatat hal-hal yang penting dalam video ini, karena nanti catatan kalian juga akan dilakukan penilaian, begitu ya. Walaupun penilaiannya itu bukan dalam setiap minggu, tapi nanti bisa di tengah atau di akhir kumpulan kumpulan catatan kalian itu juga akan dilakukan penilaian.
Nah, kita masuk ke Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah Konstitusi RIS. RIS itu apa toh? Itu adalah sebuah singkatan dari Republik Indonesia Serikat. Nah, tadi di awal sudah Bu Khair sampaikan bahwa Undang-Undang Dasar ini berlakunya sangat singkat karena tidak sampai 1 tahun. Jadi dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Jadi kurang lebih berapa ya? 8 atau 9 bulan. Jadi sangat singkat. Nah, mengapa konstitusi RIS ini berlaku sangat singkat? Karena dilihat dari namanya saja ya, Republik Indonesia Serikat. Padahal di Undang-Undang Dasar 1945 itu menentukan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Nah, jadi dengan diberlakukannya konstitusi RIS ini, maka otomatis bentuk negara kesatuan itu berubah menjadi bentuk negara serikat. Jadi negara serikat itu konsepnya adalah ada negara di dalam negara, atau yang biasa dikenal dengan sebutan negara bagian, yang mana di negara masing-masing negara bagian ini mempunyai undang-undang dasar masing-masing. Nah, makanya undang-undang dasar ini berlaku tidak cukup lama. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu kan heterogen, beraneka ragam, bermacam-macam. Tetapi kalau dengan dilaksanakannya konstitusi RIS, maka itu seakan-akan mengharuskan bangsa Indonesia itu menjadi homogen. Nah, karena bentuk negara serikat itu tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, maka waktu itu masyarakat Indonesia mengadakan demo besar-besaran. Jadi menuntut kepada pemerintah agar bentuk negara serikat itu dikembalikan lagi menjadi bentuk negara kesatuan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau biasa disebut UUDS tahun 1950. Jadi Undang-Undang Dasar Sementara ini berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959. Sesuai namanya ya, Undang-Undang Dasar Sementara, maka Undang-Undang Dasar ini dimaksudkan hanya berlaku untuk sementara waktu. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara ini juga dibentuk adanya Badan Konstituante. Jadi kemarin kalian sudah mempelajari konstitusi ya. Kalau Badan Konstituante itu adalah badan yang bertugas membentuk konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, jadi Badan Konstituante itu diharapkan nantinya akan membuat undang-undang dasar yang baru yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini. Jadi kan tadi konstitusi RIS karena sudah tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, maka kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Sementara ini bentuk negara kesatuan itu dikembalikan. Jadi bentuk negara Indonesia tidak lagi serikat. Adanya Badan Konstituante yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Sementara ini, ternyata dalam pelaksanaannya Badan Konstituante itu dianggap gagal. Nah, kenapa dianggap gagal? Karena Badan Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Makanya dianggap gagal. Sehingga tepat pada tanggal 5 Juli 1959 itu Presiden Soekarno mengeluarkan adanya dekret presiden. Nah, pernah mendengar dekret presiden?
Pernah ya, dulu ketika kalian SD itu juga sudah disinggung. Kemarin di kelas 7 juga mesti sudah menyinggung hal ini. Nah, jadi seperti ini versi aslinya. Kemudian isi lengkapnya juga seperti ini kalau kalian mau baca yang secara lengkapnya. Tetapi pada intinya dekret presiden itu berisi 3 hal. Yang pertama, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, maka otomatis Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS tadi tidak berlaku. Itu ya, karena Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah dikembalikan. Kemudian yang kedua, membubarkan Badan Konstituante. Seperti yang sudah tadi Bu Khoir sampaikan, karena Badan Konstituante itu tidak dapat melaksanakan tugasnya, jadi seakan-akan sama saja, podo wae, ya kan? Ada sebuah badan tetapi tidak dapat melaksanakan tugasnya. Padahal Undang-Undang Dasar itu sangat penting bagi sebuah negara. Maka oleh Presiden Soekarno, Badan Konstituante yang bertugas membentuk konstitusi itu akhirnya dibubarkan. Kemudian yang ketiga adalah membentuk MPR sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Nah, dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 tadi, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali. Jadi awal kan kita melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diselingi Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara. Nah, setelah itu kita kembali lagi menerapkan atau menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, paham ya? Nanti kalau misal memang ada hal yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom komentar di Google Classroom atau bisa juga menghubungi via WA. Ya, karena kadang Google Classroom itu sudah saya respon tapi mungkin oleh kalian tidak dibuka lagi. Ya, buktinya kemarin saya memberikan komentar di penugasan itu ternyata tidak ada respon dari kalian. Jadi anak-anak yang belum mengumpulkan, kan saya berikan komentar tapi ternyata tidak ada respon. Nah, kemudian karena Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah dilaksanakan kembali, ternyata dalam perjalanannya itu juga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ya, makanya dulu ketika tahun 1998 mungkin kalian pernah diceritai oleh bapak ibu kalian atau bahkan simbah-simbah kalian, dulu dikenal adanya masa reformasi. Ya. Jadi dulu itu masyarakat Indonesia yang diwakili oleh para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran. Jadi mereka semua mengeroyok, bergerombol, mengepung gedung DPR MPR dengan membawa berbagai macam tuntutan. Nah, salah satu tuntutan mereka adalah menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena dalam pelaksanaannya itu ternyata pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar itu ada yang multitafsir, kemudian terlalu banyak memberikan kewenangan kepada presiden dan lain sebagainya. Nah, untuk materi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini nanti ada bab tersendiri ya. Jadi di sini hanya gambaran umum saja. Baik anak-anakku, setelah kalian menyimak materi hari ini, maka ada aktivitas hari ini juga. Jadi silahkan nanti buatlah tabel seperti ini di buku tulis kalian, di buku tulis PPKN ya, jangan di buku tulis yang lain. Jadi silahkan buku tulis PPKN itu disendirikan, khusus buku tulis PPKN, jangan dicampur adukkan dengan mata pelajaran yang lain. Nanti silahkan ini dibuat tabel, kemudian diisi. Misalnya, Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia
Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI. Misalnya, masa berlakunya kapan? Kemudian pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, apa bentuk negara Indonesia? Apa bentuk pemerintahannya? Dan terdapat lembaga negara apa saja? Kemudian nanti lanjut nomor 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau sudah kalian kerjakan di buku tulis, difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Silahkan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, baik, perjumpaan kita hari ini sampai di sini dulu. Silahkan penugasannya diselesaikan dengan baik-baik. Yang masih di rumah, tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Yang sudah mau balik ke pondok, juga patuhi protokol kesehatan. Begitu ya, sampai jumpa lagi insya Allah pertemuan selanjutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.